Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sahabat yang saya banggakan, alhamdulillah pada sesi bacaan yang ketiga ini saya mengajak kepada semuanya agar kiranya dapat meningkatkan literasinya. Bacaan-bacaan yang bermanfaat bagi kehidupan, terutama bacaan-bacaan terkait dalam peningkatan kualitas pengetahuan tentang ilmu agama Islam. Pada pagi hari ini saya akan membacakan terkait masalah pengertian hadis. Pada dua pertemuan sebelumnya saya membacakan tentang pengertian wahyu dan Al-Quran. Pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan melalui hasil bacaan dari beberapa buku tentang pengertian hadis dan yang terkait dengannya. Adapun buku yang saya jadikan rujukan bacaan pada pagi hari ini adalah yang pertama, kitab atau buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Azzaz Al-Khatib, lulusan dari Mesir. Dia menuliskan dalam bukunya yang berjudul Hadis Nabi Sebelum Dibukukan. Kemudian yang kedua, kitab yang saya jadikan rujukan yaitu karya dari Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ada dua buku yang saya jadikan rujukan untuk hasil bacaan ini. Studi Kritis As-Sunnah dan Pengantar Ilmu Hadis. Kemudian buku yang saya jadikan rujukan atau referensi dalam masalah hadis ini adalah buku yang ditulis oleh Syekh atau Profesor Dr. Muhammad bin Salih Al-Utsaimin yang berjudul Mustalah Hadis, istilah-istilah dalam hadis. Kemudian buku selanjutnya yaitu Ulumul Hadis yang ditulis oleh Dr. Abdul Mujid Khan, Magister Agama. Kemudian ada juga buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Suyudi Ismail, tokoh hadis di Indonesia pada zaman tahun 80-an kalau tidak salah. Sehingga dia termasuk salah satu pembaru ilmu hadis di Indonesia. Dan yang terakhir, buku yang saya jadikan rujukan pada hari ini adalah buku dari dosen saya, guru saya, Profesor Dr. Arifuddin Ahmad, Magister Agama, dalam bukunya Paradigma Baru
memahami hadis Nabi. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, baiklah saya ingin membacakan pengertian hadis dalam kehidupan nyata. Wahai para sahabat Facebook, kita banyak mendengar perkataan para dai, para mubalik, dan para guru kita menyampaikan bahwa dalam menjalankan perkara agama atau ibadah-ibadah harus didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama atau ijma ulama. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang hadis ini dari segi bahasa dan pendapat para alim ulama. Secara bahasa berarti sesuatu yang baru. Hadis itu secara bahasa sekali lagi adalah sesuatu yang baru. Hadis juga bisa berarti khobar, atau dalam bahasa Indonesia kabar atau berita. Dengan demikian, secara bahasa, hadis dan khabar mempunyai pengertian yang sama. Namun, menurut Muhammad Azaz, penggunaan kata hadis mengalami perkembangan, yaitu satu macam kabar tertentu atau berita tertentu dengan tanpa mengeluarkannya dari pengertian yang umum, seperti perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, inna ahsanal hadithi kitabullah kitabullahi wa khabarul huda huda Muhammad. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya sebagus-bagus hadis adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ini menunjukkan bahwa hadis dalam konteks bahasa adalah sesuatu yang baru atau berita.
Selanjutnya, hadis menurut pendapat para ulama. Yang pertama, hadis menurut ahli hadis atau hadis menurut ulama hadis. Hadis adalah setiap perkataan, perbuatan, pernyataan yang didasarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hadis menurut ulama usul fikih. Hampir sama juga dengan ulama hadis, bahwa mereka mengatakan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang bukan Al-Quran, berupa segala perkataan, perbuatan, dan pengakuan yang patut dijadikan dalil hukum syara. Kemudian menurut ulama fikih atau fuqaha, hadis adalah suatu ketetapan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak termasuk kategori fardu dan wajib, maka menurut mereka adalah sifat syara yang menuntut pekerjaan tapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Jadi menurut dari ketiga para ulama di bidang hadis, usul fikih dan ulama fikih, dapat kita jadikan kesimpulan bahwa hadis itu adalah segala perkataan, perbuatan, pernyataan yang disandarkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Facebook yang saya banggakan, itulah pengertian hadis menurut bahasa dan istilah dari para ahli hadis, dari ulama usul fikih dan ulama fikih. Selanjutnya,
kita akan membacakan bagaimana kedudukan hadis dalam hukum Islam atau ibadah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis taraktu fi amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada para pengikutnya bahwa saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, wa sunnata Rasulillah, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena dalam ajaran Islam